Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Heri Nurdianto, Skam MCI MMC, selaku dosen pengampu di mata kuliah Transformasi Digital, dan yang saya banggakan teman-teman kelas Sastra Indonesia. Perkenalkan, saya Eka Lestiana dengan NIM 2402 1030 103, ingin mempresentasikan hasil kerja saya dari tugas yang diberikan, yaitu integrasi Big Data, Blockchain, AI, dan ML dalam kajian sastra Indonesia. Oke, untuk yang pertama ada latar belakang dan tujuan. Jadi latar belakangnya, perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma kajian sastra menuju arah yang lebih dinamis dan multidimensi. Teknologi seperti Big Data, AI, ML, dan Blockchain membuka peluang baru untuk satu, analisis teks sastra secara otomatis. Yang kedua, distribusi karya sastra yang aman. Yang ketiga, perlindungan hak cipta yang transparan. Lalu tujuan proyek ini yaitu merancang prototipe sistem terintegrasi untuk klasifikasi, analisis, dan distribusi karya sastra Indonesia secara cerdas dan adil. Selanjutnya, di metodologi dan teknologi, analisis data dan algoritma AI atau ML, itu klasifikasi genre sastra, yaitu algoritma CFIDF plus multinomial naive Bayes. Yang selanjutnya, kemampuan, itu membedakan puisi, cerpen, dan cerita rakyat dengan cukup baik. Terus yang ketiga, ada tantangan, yaitu variasi bentuk dan gaya antar genre. Nah, ini untuk implementasi teknis. Ya, baik seperti ini. Nah, di dataset percobaan ini, dataset dummy yang digunakan mencakup satu puisi, malam ini sunyi, angin menyapa daun kering. Lalu yang kedua, cerpen, Andi pergi ke pasar lalu membeli ikan untuk ibunya. Yang ketiga, cerita rakyat, pada zaman dahulu hiduplah seekor kancil yang cerdik. Lanjut di hasil uji klasifikasinya. Oke, jadi performa model yang pertama, classification report, yaitu menunjukkan precision, recall, dan F1 score. Yang kedua, ada confusion matrix, yaitu visualisasi akurasi prediksi genre. Yang ketiga, tantangan, yaitu dataset kecil menghasilkan warning karena keterbatasan sampel. Untuk temuannya, model berhasil menjalankan proses klasifikasi namun memerlukan dataset yang lebih besar untuk hasil yang optimal. Jadi seperti ini. Oke, untuk selanjutnya itu implementasi blockchain untuk distribusi sastra. Tujuan sistem blockchain yang pertama, ada kemampuan, yaitu distribusi karya yang aman dan transparan. Untuk yang kedua, di hak cipta, yaitu menjamin keaslian karya. Yang terakhir, ada royalti otomatis, yaitu pembayaran royalti melalui smart contract. Untuk komponen sistemnya, komponennya pertama ada blockchain yang berfungsi mencatat setiap unggahan dan transaksi karya atau immutable. Yang kedua, ada smart contract, fungsinya otomatisasi hak cipta,
royalti, dan izin distribusi. Yang ketiga ada tokenisasi karya. Fungsinya setiap karya token unik atau NFT like. Yang terakhir dari komponennya ada node validasi. Itu fungsinya sebagai institusi sastra atau kampus sebagai validator node. Selanjutnya implementasi prototype seperti ini. Baik, untuk hasil simulasi blockchain, contoh transaksi tercatat 1. Karya 1 itu Langit dan Rindu dengan harga 6.000. Dengan harga 5.000. Untuk yang kedua itu ada karya kedua itu ada Matahari di Ujung Senja oleh Rakabe dengan harga 7.000. Ini untuk hash blockchainnya seperti ini. Untuk yang karya kedua seperti ini. Baik, untuk selanjutnya saya beralih ke visualisasi dan dampak sosial. Jadi di visualisasinya itu 1 confusion matrix, yaitu menampilkan akurasi klasifikasi yang re. Untuk yang kedua ada grafik performa untuk evaluasi model AI atau ML. Untuk dampak sosialnya sendiri, yang pertama akses publik, yaitu kajian sastra yang lebih luas dan terstruktur. Yang kedua, perlindungan hak cipta, yaitu keamanan nyata bagi penulis. Yang ketiga, inovasi humaniora, yaitu mendorong pengguna AI di bidang sastra. Seperti itu. Dan lanjut di yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya, proyek ini berhasil mendemonstrasikan bahwa integrasi big data, AI atau ML, dan blockchain dapat membawa inovasi besar dalam 1. Kajian sastra Indonesia, yang kedua distribusi karya sastra, yang ketiga perlindungan hak kekayaan intelektual. Jadi keberhasilan dalam prototipe ini, yang pertama klasifikasi genre sastra, kedua deteksi gaya pengarang, ketiga analisis sentimen puisi, dan yang terakhir simulasi distribusi berbasis blockchain. Rekomendasi untuk pengembangan itu yang pertama perbesar dataset, yaitu untuk meningkatkan akurasi model AI atau ML. Yang kedua implementasi real, itu uji coba dengan data sastra Indonesia yang sesungguhnya. Yang ketiga ada integrasi platform, yaitu pengembangan antarmuka pengguna yang user friendly. Yang terakhir itu kemitraan institusi, yaitu seperti berkolaborasi dengan penerbit dan institusi sastra. Jadi nilai inovasi dari proyek ini menunjukkan konvergensi teknologi modern dengan karya tradisional sastra, membuka jalan bagi 1. digitalisasi warisan sastra, yang kedua demokratisasi akses literatur, yang ketiga proteksi ekonomi kreatif, dan yang terakhir itu penelitian sastra berbasis data. Jadi seperti itulah hasil tugas yang diberikan oleh Bapak Heri dalam integrasi big data, blockchain, AI, dan ML dalam kajian sastra Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, dan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.